Teman-teman, malam hari ini kita akan membahas satu tema yang diberikan pada saya begitu ya. Kita akan bahas tentang pria dan wanita tanpa pasangan. Nah, di sini ada beberapa orang ya kita pria dan wanita tanpa pasangan. Ya, teman-teman, mari kita sama-sama belajar ya, dan saya berharap ada sharing-sharing dari kita supaya kita bisa saling melengkapi, terus kita bisa saling berbagi begitu ya, pengalaman atau mungkin pergumulan yang kita hadapi di masa muda kita. Ya, nah, pria dan wanita tanpa pasangan. Teman-teman, setiap manusia begitu ya, mau pria mau wanita, setiap kita itu punya keinginan, ya, keinginan untuk menikah. Suatu saat kita berkeinginan untuk menikah. Bahkan mungkin di masa muda kita sebelum sekarang ya, kan teman-teman sudah di dewasa muda katanya begitu ya. Mungkin di dalam masa-masa remaja dulu begitu ya, kita itu sudah punya keinginan. Suatu saat saya akan hidup berumah tangga. Suatu saat saya ingin menikah begitu ya, punya suami, punya istri, hidup dengan anak-anak begitu. Nah, keinginan-keinginan itu timbul ya bagi setiap kita. Dan sangat jarang, kalau saya katakan sangat jarang, orang untuk hidup melajang. Atau di sini ada yang mungkin dari dulu ya, pingin hidupnya itu nggak usah nikah, tapi melajang begitu ya. Mungkin ada ya, nanti sebentar kita sharing. Nah, namun teman-teman, keinginan menikah ini ya, tidak selamanya rupanya ini menjadi keinginan kita itu terpenuhi. Nah, kita boleh lihat ya, ada banyak orang yang ternyata mungkin dulu dia ingin menikah gitu ya, akhirnya di masa tua tidak menemukan jodoh dan akhirnya dia hidup melajang. Ya, nah, saya katakan tadi keinginan kita untuk menikah ini ternyata tidak semua terpenuhi ya begitu. Karena ternyata kita sendiri, baik kita pria atau kita wanita, itu tidak mudah untuk menemukan atau mencari jodoh, ya. Tidak mudah untuk menemukan atau mencari jodoh, begitu ya. Nah, ada orang yang sangat gampang, kita lihat ya, sangat gampang untuk mencari jodoh yang laki-laki, begitu ya, mencari pacar, ya, begitu. Dan seorang wanita juga, dia menemukan jodohnya. Ada yang mudah, ya. Wah, gampang sekali kita lihat ya, sebentar-bentar dia bisa punya pacar gitu. Nah, tapi ada juga yang sangat susah untuk menemukannya ya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Sehingga kita melihat di usia yang istilahnya sekarang tidak muda lagi begitu ya, ada banyak orang yang hidup tanpa pasangan. Nah, eh, kalau kita lihat ya, ini ada penyebabnya sebenarnya ya, kenapa orang sampai sekarang di usia yang tidak muda lagi itu ternyata mau dia pria mau dia wanita itu hidup tanpa pasangan ya, hidup tanpa pasangan. Nah, kalau kita lihat ya ada beberapa penyebab ya, mau dia perempuan mau dia laki-laki itu ada beberapa penyebab ya. Penyebabnya itu yang pertama memiliki standar yang tidak realistik, ya, memiliki standar yang tidak realistik. Kemudian minder. Kemudian ada lagi konsep diri yang keliru. Ya, di sini ada 4 yang saya temukan penyebab pria dan wanita itu sulit untuk menemukan jodoh, begitu ya. Yang pertama itu standar tidak realistik, yang kemudian ada minder, kemudian yang ketiga dia memiliki konsep diri yang keliru. Terus kemudian ada karakter yang tidak baik. Ayo kita lihat satu-satu ya, penyebab pria dan wanita yang sulit menemukan jodoh. Yang tadi itu standar yang tidak realistik. Nah, ada orang yang sulit atau susah menemukan jodoh karena yang mempunyai standar yang tidak realistik. Ya, misalkan seorang pria itu dia ingin memiliki istri yang tunduk dan juga sekaligus mandiri. Nah, teman-teman, kalau yang untuk pria, kalau dia mau memiliki istri yang tunduk dan mandiri,
Nah, dia juga harus bisa, karena kalau istri yang tunduk itu terus dia mandiri, dia itu bukan hanya apa ya, bukan hanya komunikasinya itu bukan hanya searah kan. Kalau tunduk itu dia maunya ya istrinya apa kata dia itu nggak boleh dibantah. Pokoknya harus taat taat full lah apa yang dia katakan gitu ya. Istrinya harus iya 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 aja, nggak boleh bantah-bantah begitu ya. Tapi di lain sisi dia juga pingin istrinya mandiri. Nah, teman-teman perempuan yang mandiri itu bisa saya katakan dia mempunyai keputusan atau prinsip yang kadang-kadang tidak bisa apa ya, tidak bisa pria untuk selalu mengatur dia karena kan dia mandiri ya. Beda dengan orang yang hanya nggak mandiri gitu, bergantung. Kalau orang yang sangat bergantung kepada pasangannya itu dia mempunyai ketundukan yang sangat maksudnya full gitu ya tunduk. Tapi kalau mandiri itu rasanya nggak mungkin ya, dia juga punya keputusan. Nah, ada orang yang mempunyai standar yang tidak realistis, maunya istri yang tunduk sekaligus mandiri. Ya nggak mungkin. Namanya di dalam juga satu pernikahan, di dalam sebuah hubungan, ya pasti ada komunikasi yang namanya komunikasi dua arah. Nggak mungkin juga hanya komunikasi yang searah. Ya. Kemudian di sisi wanita, dia pingin juga pria yang mapan ya. Semua orang pasti pingin sih yang mapan dan berkelas begitu ya. Jadi padahal dia apa ya, kalau mau lihat juga dari segi pendidikan nggak ini ya, nggak tinggi-tinggi banget gitu, tapi maunya yang wah begitu ya, punya cita-citanya yang wah pokoknya tinggi-tinggi lah begitu ya. Nah, tidak realistik. Terus terkadang kita juga mempunyai standar ya, pokoknya saya harus dapat istri yang cantik sekali ya, atau suami yang tampan sekali. Ya bisa juga ya, maksudnya namanya keinginan bisa juga. Tapi teman-teman perlu kita ketahui ya, bahwa di dalam kita memilih jodoh, ya, di dalam kita menemukan atau mencari jodoh begitu ya, tidak 100% yang kita harapkan itu akan kita capai atau dapat tercapai begitu ya. Kita eh, harusnya mempunyai pertanyaan di dalam diri kita ini dapat atau bersedia nggak hidup bersama dengan orang yang tidak tidak sesuai dengan pengharapan kita begitu ya. Karena yang namanya manusia tidak ada yang sempurna begitu ya, sehingga standar kita jangan terlalu realistik lah begitu ya kalau untuk mencari jodoh kita. Tapi juga bukan gampangan sehingga kita asal-asalan. Nah, di dalam ada prinsip-prinsip yang kita tidak boleh langgar begitu ya di dalam kita memilih, terutama iman ya. Kita harus punya prinsip di dalam pemilihan pasangan hidup kita itu di dalam hal iman. Iman itu tidak bisa kita tawarkan. Tapi kalau yang lain-lain ya bisa kita um, tidak terlalu apa ya, tidak terlalu strike begitu ya. Tapi kalau di dalam iman ya kita harus ya. Nah, orang yang susah menemukan atau mencari jodoh salah satunya standar yang tidak realistik ya. Standar yang tidak realistik. Kemudian yang kedua tadi yang saya katakan minder ya. Ada orang yang susah untuk menemukan jodohnya atau mencari jodoh itu karena dia minder. Mungkin di dalam hal penampilan. Nah, ini mungkin kalau seorang pria dia merasa kurang tampan, ya. Wanita mungkin dia merasa kurang cantik, begitu. Sehingga dia minder untuk mendekati seorang perempuan atau yang perempuan juga didekati oleh seorang pria, begitu ya. Kemudian mungkin ada orang yang sulit menemukan atau mencari jodoh itu karena minder masalah akademik. Mungkin si prianya ini bukan orang yang pintar, ya, bukan orang yang suka belajar begitu. Nah, sama di wanita juga begitu ya. Mungkin dia minder karena dia dalam masalah akademik itu sangat kurang, gitu ya, tidak apalah, tidak pintar begitu ya. Dari segi pengetahuan dia juga kurang. Nah, mungkin juga sulit ya kalau didekati orang juga nggak pede gitu. Atau mungkin dari latar belakang keluarga. Ya mungkin kedua-duanya adalah latar belakang keluarga yang broken home, keluarga yang kacau begitu ya, sehingga untuk mendekati
seorang pria atau didekati oleh mendekati seorang wanita atau didekati oleh seorang pria itu nggak pede, merasa minder, ya. Atau latar belakang ekonomi keluarga yang mungkin berasal dari keluarga yang kurang mampu atau keluarga yang pas-pasan begitu ya, sehingga dalam hal mencari jodoh itu tidak gampang, menjadi sulit karena ada rasa minder di dalam pribadinya dia. Nah, kemudian kalau kita lihat juga ada orang yang sulit mencari jodoh atau menemukan jodoh karena memiliki konsep diri yang keliru. Nah, konsep diri yang keliru ini juga berkaitan dengan penampilan ya. Dia beranggapan bahwa saya ini tampan, jadi saya harus mencari wanita yang cantik, ya. Atau wanita juga begitu, saya ini cantik, jadi nggak mungkin lah saya suka dengan pria yang kurang tampan begitu ya. Saya harus cari pria itu pasangan saya pokoknya yang wah badannya gagah begitu ya, mukanya tampan, bodinya itu wah pokoknya dilihat dari penampilannya yang oke punya begitu ya. Konsep diri yang keliru. Kemudian masalah akademik, ya karena saya pintar, saya cerdas, saya harus cari orang yang sama, yang cerdas juga, yang pintar juga. Saya nggak mau dengan orang yang pas-pasan gitu ya, ngomong aja gagap-gagap gitu, saya nggak mau. Nah, udah konsep diri yang keliru. Atau mungkin latar belakang ya, karena saya keluarga yang kaya, ya saya juga harus cari paling nggak itu sama dengan saya. Ekonomi ya, keluarga saya itu keluarga yang berpendidikan. Paling nggak saya juga harus cari orang yang sama dengan saya, orang yang pendidikan. Jadi dari bibit, bobot, bebet kita lihat begitu ya. Kita harus pilih yang sesuai, yang sepadan dengan kita begitu ya. Nah, ada orang-orang yang melihat juga bukan hanya dari keluarga, ekonomi, bahkan suku. Ada suku-suku tertentu dia nggak mau dengan umpama suku di luarnya dia. Harus sama-sama ya. Ada orang yang sampai melihat bahwa kalau bukan suku ini saya nggak mau ya, harus sama dengan saya. Atau kalau bukan dia kulitnya putih saya nggak mau ya. Nah, konsep diri yang keliru, merasa diri itu paling cantik, tampan, cerdas, pintar, keluarga yang kaya, berpendidikan, ekonomi keluarga yang sukses begitu ya, jadi harus cari yang sepadan. Nah, ini juga akan membuat kita kesulitan di dalam menemukan atau mencari pasangan. Nah, kemudian karakter yang tidak baik. Nah, orang sulit. Kenapa orang sulit untuk menemukan jodoh atau mencari jodoh? Karena mungkin memiliki karakter yang tidak baik. Mungkin laki-laki ini pemarah, perempuannya cerewet. Jadi marah terus tanpa ada apa-apa, sebentar-bentar marah. Ya, dia punya karakter yang gitu. Atau cerewet ya. Ada kalau perempuan kan itu biasanya nggak bisa kalau nggak ngomong begitu ya. Cerewet terus, ngomong terus. Nah, ada laki-laki yang nggak suka dengan perempuan yang cerewet begitu ya. Sehingga, aduh, sulit nih, nggak bisa nih jadi istri ya. Atau dia lihat nih cowok atau cewek ini pelit. Aduh, pelitnya minta ampun kalau kemana-mana gitu ya. Dengan teman-teman susah sekali keluar uang begitu ya. Harus maunya ditraktir terus. Nah, orang juga cewek juga paling nggak suka lihat yang pelit ya. Terus cowok juga mungkin lihat, aduh, kok ini cewek juga ini nggak mau berbagi ya dengan temannya. Mungkin juga ini akan jadi kesulitan bagi dia untuk menemukan jodoh ya. Atau mungkin punya karakter yang sombong, ya baik perempuan atau laki-laki. Tidak setia, kawan aja nggak setia, apalagi pacar begitu ya. Kelihatan dari karakternya dia, wah orangnya karakternya nggak baik. Malas, nah ini juga malas ya. Malas juga menjadi karakter yang tidak baik yang nanti orang nggak mau gitu ya untuk berpasangan dengan kita atau uh, berpacaran dengan kita begitu ya. Ini menjadi satu penyebab di mana orang tidak menemukan atau tidak dapat mencari pasangan untuk dia. Nah, teman-teman,
ini ada 4 penyebab tadi ya yang saya tampilkan ketika pria dan wanita sulit menemukan jodoh. Nah, mungkin bisa jadi bahan refleksi ya bagi setiap kita yang mungkin sampai hari ini belum memiliki pasangan. Mungkin kita terlalu realistik. Ya, mulai sekarang kita bisa berubah ya. Mungkin kita juga orang yang minder. Atau kita mungkin memiliki konsep diri yang keliru. Atau ada karakter-karakter yang tidak baik. Teman-teman, tidak ada memang manusia yang sempurna. Tetapi ketika kita mengetahui kelemahan kita, alangkah baiknya kita itu mempunyai hati yang mau berubah, gitu ya. Hati yang mau berubah. Oh iya, kita bisa lihat kelemahan kita, bisa lihat kekurangan kita, dan kita punya tekad untuk berubah. Ya, ini salah satu penyebab. Ini ada 4 penyebab di mana pria dan wanita sulit untuk menemukan jodoh. Ya, nah teman-teman, ketika pria dan wanita itu sulit menemukan jodoh, ternyata pria dan wanita ini kan akhirnya sulit menemukan jodoh, akhirnya tidak ada pasangan begitu ya. Ternyata pria dan wanita yang tanpa pasangan ini mempunyai tekanan, ya, tekanan juga mempunyai nanti bukan hanya tekanan ya, nanti juga ada pergumulan di sana. Nah, mari kita lihat apa yang menjadi tekanan ketika seseorang tidak mempunyai pasangan, ya. Yang pertama itu kita lihat ada 3 masa ya, ada 3 masa di sana ketika seseorang tidak mempunyai pasangan, begitu ya. Yang pertama di usia remaja, tapi ini kebanyakan katanya ya, kebanyakan di wanita. Tapi juga tidak menutup kemungkinan para pria juga merasakan hal yang sama. Nah, di masa pertama ini, di masa remaja, mungkin pada masa remaja ini banyak orang kan yang sudah mulai berpacaran ya. Kalau kita lihat masa-masa remaja itu masa-masa orang mulai berpacaran. Nah, kalau di masa remaja ini kita belum punya pacar ya, atau seseorang belum punya pacar, maka dia akan merasa tertekan ya. Tapi tekanan pada masa remaja ini masih relatif ringan. Kalau dikatakan di sana masih relatif ringan. Kenapa masih dikatakan masih relatif ringan? Karena kan dia masih muda ya. Dia menganggap saya masih muda, masih banyak kesempatan saya. Mungkin sekarang belum, tapi nanti. Ya, jadi walaupun ada tekanan, dia lihat teman-temannya sudah mulai pacaran, dia belum. Dia sih merasa tertekan begitu ya. Tapi tekanannya itu masih ringan. Karena dia pikir, saya kan masih muda, masih punya harapan ke depannya. Ya, tapi seiringnya waktu berjalan, ada di mana tekanan itu lanjut begitu ya, meningkat lagi. Itu dikatakan di masa kedua ya, usia 25 sampai 40 tahun. Nah, di usia 25 sampai 40 tahun, kebanyakan orang itu sudah mulai menikah, ya, sudah mulai menikah. Sehingga orang yang belum punya pasangan di usia 25 sampai 40 tahun ini, tekanannya itu tekanannya itu meningkat. Tadinya kalau di usia remaja masih ringan, karena dia punya harapan, dia pikir dia masih muda, masih panjang perjalanannya ya. Nah, di usia 25 sampai 40 tahun ini, dia itu sudah mulai merasa malu ya. Di lain sisi dia tertekan, tapi juga dia ada rasa malu. Malu kenapa? Harapan dia menikah itu seiring dengan bertambah usia, dia lihat itu sudah mulai menipis ya, sudah mulai turun begitu ya. Karena banyak di teman-temannya dia di usia ini sudah banyak yang menikah. Nah, jadi dia merasa tertekan, dia juga ada rasa malu. Wah, usia saya nih sudah mendekati kepala 4 nih. Saya nih belum punya pacar, belum punya pasangan. Nah, dia sudah mulai malu. Ditambah lagi orang mulai tanya, ya, kapan nih? Oh, itu sudah menikah, di situ kapan? Atau orang mulai canda-candain ya. Ketika hadiri perkawinan, terus, wah, ini tinggal kita tunggu nih si si A nih, undangan dari si A. Nah, mulai kita semakin tertekan begitu dan semakin malu. Karena di lain sisi kita juga belum ada pasangan. Wah, orang sudah mulai sindir-sindir kita begitu ya. Kelihatannya bercanda tapi udah nyindir-nyindir kita. Nah, ini sudah meningkat ya, tekanannya semakin meningkat. Nah, itu semakin lagi di masa ketiga itu ya.
tekanan lagi lebih berat lagi di masa yang ketiga, ketika kita sudah berusia 40 tahun ke atas, ya. Ketika kita sudah ada di usia yang kepala 4 ya, 40 tahun lebih begitu ya. Tekanan di sini sudah merasa apa ya, saya katakan bisa down ya. Karena di usia 40-an kalau kita belum punya pasangan, orang sudah mulai apa ya, merasa tertekan itu sudah mulai down karena merasa wah ternyata saya ini tidak diminati. Ya, ini berbeda dengan orang yang sama sekali dulu mungkin di masa-masa muda dia ya, dia mungkin pernah pacaran tapi nggak jadi begitu ya. Terus sekarang di usia 40 sama sekali belum punya pasangan. Nah, ini juga menambah tekanan bagi dia ya karena nggak pernah merasakan pacaran. Terus merasa, wah memang saya dari muda sampai sudah sekarang ini ternyata orang nggak berminat, nggak ada yang berminat sama saya begitu ya. Jadi, wah merasa diri itu bukan hanya tertekan, malu, tapi juga sudah merasa diri tidak berharga. Nah, ini bisa terjadi kepada setiap kita ya, pria dan wanita yang tanpa pasangan di usia ini. Nah, ini sangat apa ya, sangat berat ya kalau kita sendiri secara pribadi itu kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Itu akan membawa tekanan yang bagi saya mungkin bisa menjadi depresi bagi sebagian orang karena merasa apa ya, merasa tertekan, malu, berasa diri tidak berharga. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi tekanan ketika pria dan wanita tanpa pasangan, ya. Ada peningkatannya ya, mungkin usia remaja tadi saya katakan dia tertekan tapi masih ringan karena dia merasa diri masih remaja, masih muda ya ketika melihat teman-temannya berpacaran. Terus kemudian ada ketika usia 25 sampai 40 tahun belum punya pasangan, nah itu juga dia akan merasa diri mulai malu, ya tertekan dan malu. Kemudian masa yang ketiga itu bukan hanya tertekan, malu, tapi juga merasa diri tidak berharga. Ya, tekanan-tekanan inilah yang nanti bisa ya menjadi bagian dari orang-orang yang tanpa pasangan. Saya harap mungkin kita yang di sini ya janganlah sampai ya kita merasa tertekan, merasa sampai diri itu nggak berharga, janganlah ya. Nah ini pembelajaran kita ya. Nah mungkin kita akan lihat selain tekanan yang dihadapi orang atau pria dan wanita tanpa pasangan, kita juga akan melihat bagaimana pergumulan dari seorang pria dan wanita tanpa pasangan. Nah, teman-teman di sini ada 3 juga ya yang saya dapatkan ketika pria dan wanita ini tidak punya pasangan ya. Yang pertama itu pergumulannya itu tadi ya saya lihat tadi tidak berharga, merasa diri itu tidak berharga ya. Nah, kebanyakan kita itu sangat membutuhkan temannya, apalagi wanita. Wanita itu sangat membutuhkan teman yang akrab ya. Wanita itu sejak kecil kita itu suka membangun persahabatan yang akrab gitu ya dengan teman kita. Mungkin juga pria seperti itu ya. Dan kecenderungan kita itu membangun satu relasi itu relasi yang apa ya, yang akrab begitu ya. Sehingga bagi setiap kita yang ketika kita tidak punya pasangan ya, ini merasa diri kita itu tidak berharga ya. Pergumulannya itu kita merasa diri tidak berharga. Karena kecenderungan kita membangun relasi dengan orang lain itu sangat kuat ketika kita tidak punya pasangan, kita menganggap diri kita itu kita ini tidak berharga nih, ya. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang apa ya hopeless begitu ya. Kemudian bukan hanya kita juga merasa diri tidak berharga, tapi kita juga merasa sepi, ya kesepian. Kita merasa kesepian ya. Nah,
bahaya dari merasa diri kesepian ini ya, baik dari pria ataupun wanita, bisa jadi kita jatuh ke dalam hubungan yang sejenis begitu ya. Pria bisa menjadi homoseksual dan juga wanita itu menjadi lesbian. Nah, ini kalau kita merasa diri kesepian ya tanpa pasangan, kita bisa jatuh di dalam satu hubungan yang tidak normal begitu ya. Karena kita merasa nih sesama teman kita ya, mungkin wanita dengan wanita, wah kita ini sepenanggungan ya, merasa senasib sepenanggungan. Sehingga kita berelasi dengan teman sesama jenis kita itu intim sekali ya, secara emosional maupun uh, secara seksual begitu ya. Begitu juga dengan pria. Karena sudah lama ya, sudah di usia yang 40 tahun, kita nggak dapat yang sesuai dengan harapan kita. Mungkin juga apa yang kita impikan ya, seseorang yang kita sesuai dengan kriteria kita nggak ketemu-ketemu juga, akhirnya kita merasa sepi dan akhirnya sesama pria ya gitu, kita pria dengan pria ketika berteman akhirnya sudah mengikat, sudah terjadi hubungan yang sangat intim begitu ya, secara emosional kita sudah sama-sama juga, wah kita ini apa ya, sudah sama nih kita berdua nih. Jadi akhirnya hubungan itu bukan sekedar pertemanan tapi sudah apa ya, sudah mengikat secara emosional dan juga seksual ya, sehingga jatuh ke dalam hubungan yang tidak normal begitu ya, homoseksual. Nah, banyak orang yang kalau kita lihat ya di sekeliling kita banyak orang yang seperti ini ya. Mungkin bukan karena orientasi seksualnya, tapi apa ya, kesepiannya itu dijawab oleh teman sejenisnya dia. Jadi akhirnya di situ bukan lagi sekedar hubungan pertemanan, tapi juga sudah melebihi pertemanan. Secara emosional, secara relasi itu sudah sangat intim. Nah, ada juga pergumulan pria dan wanita tanpa pasangan itu terjadi kekosongan, ya, perasaan kekosongan. Karena merasa saya ini tidak ada satu relasi yang apa ya, yang akrab begitu ya, saya dengan lawan jenis begitu ya. Jadi akhirnya ada rasa kosongan di dalam hati setiap pria dan juga wanita yang merasa kosong. Nah, teman-teman, inilah pergumulan dan juga tekanan-tekanan ya yang terjadi ketika seorang pria dan wanita tanpa pasangan. Nah, kalau begitu ya, ini ada pergumulan, terus tadi juga di depan itu ada kesulitan-kesulitan begitu ya, yang dihadapi penyebab ketika kita tidak ada pasangan sampai sekarang ini begitu ya. Ya kalau di dalam mungkin di usia kita yang masih relatif muda ya kita tidak perlu khawatir begitu ya. Tapi kalau kita ada di dalam usia yang saya katakan tadi 40 tahun ke atas, ya kita juga perlu apa yang harus kita lakukan begitu ya kalau sampai hari ini kita belum memiliki pasangan. Nah, mungkin tadi saya katakan mungkin kita bisa berefleksi. Mungkin penyebabnya kita mungkin terlalu realistik atau mungkin kita punya perasaan yang minder atau kita mungkin mempunyai perasaan atau konsep-konsep yang keliru ya, sehingga kita sulit menemukan pasangan atau mungkin karakter kita yang tidak baik ya. Nah, teman-teman, kita berefleksi di dalam diri kita, tetapi apa yang harus kita lakukan ya, apa yang harus kita lakukan, kita perlu untuk yang pertama, teman-teman, kita tidak usah mencari jalan sendiri begitu ya, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta kepada Tuhan supaya apa, membentuk diri kita agar siap untuk menikah ya, membentuk diri kita agar siap menikah. Nah, teman-teman,
begini, sebelum kita berdoa, ya tentunya di dalam kita mempunyai keinginan untuk menikah, tentunya kita pingin ya kita punya pasangan hidup yang mungkin jangan menurut kita, tapi menurut standarnya Tuhan, begitu ya. Kita perlu berdoa sebelum kita meminta pasangan hidup, kita perlu berdoa kepada Tuhan untuk apa? Membentuk diri kita dulu agar siap menikah. Nah, kalau kita sudah siap untuk menikah, begitu ya, kita pasti akan bertemu dengan jodoh kita, ya. Kita akan bertemu dengan jodoh kita. Nah, apa yang perlu kita minta kepada Tuhan? Kalau kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, boleh salah satu dari kita membacakan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Di sini ada Miss Poppy, ada Miss Tari, ada Ripka tadi ya, ada Ceyeni. Silakan boleh dari salah satu dari kita bacakan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5. Mari silakan. Silakan contoh. Silakan. Tadi ada 2 orang, akhirnya jadi nggak jadi dua-dua. Silakan. Contoh Poppy silakan. Contoh Poppy silakan. Oke. Galatia 5 ayat 22 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, kita perlu meminta kepada Tuhan, berdoa dan meminta kepada Tuhan untuk membentuk diri kita agar siap menikah. Nah, agar siap menikah kita perlu kita meminta kepada Tuhan supaya kita ini punya apa? Punya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Nah, teman-teman, bila kita memiliki ya kualitas-kualitas ini, kita akan siap untuk berumah tangga. Siapapun nanti Tuhan akan mempertemukan dengan kita. Kita akan siap untuk menikah. Karena kita punya ini, kasih, sukacita. Saya katakan tadi, tidak ada orang yang sempurna, ya begitu. Terus kita sudah menentukan kriteria-kriteria. Nah, mungkin kita tidak akan menemukan orang seperti itu, tapi kita akan dipertemukan orang yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Dan ketika orang itu punya kekurangan, pasangan kita punya kekurangan, ketika kita punya kasih, kita punya sukacita, kita punya kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kita akan mampu untuk berumah tangga dengan orang itu. Ya, siapapun nantinya Tuhan akan pertemukan kita tidak tahu. Ya, ini yang perlu kita lakukan. Yang membentuk diri agar siap menikah. Kita perlu berdoa dan meminta kepada Tuhan supaya membentuk diri kita dulu, supaya kita itu siap untuk menikah. Kita jangan dulu meminta pasangan hidup kepada Tuhan ya. Yang harus kita lakukan adalah Tuhan bentuk diri saya dulu agar saya siap menikah. Jadi nanti ya teman-teman, siapapun nanti Tuhan akan pertemukan kita dengan orang yang penuh dengan kekurangan atau penuh dengan kelebihan, kita akan mampu untuk berumah tangga dengan orang tersebut ya. Teman-teman, jangankan orang yang kekurangan, kita akan di dalam rumah tangga itu akan satu waktu akan menemukan masalah. Orang yang punya kelebihan juga sama akan menemukan masalah, ya, akan bermasalah nantinya. Karena kita pribadi yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Kita punya kelebihan, kita punya kekurangan. Nah, pasangan kita punya kelebihan dan punya kekurangan. Itu juga tidak menjamin kita akan adem ayem, begitu ya. Akan jadi satu bentrok di sana. Tapi bagaimana kita bisa siap menikah? Bahkan menikah itu kan bukan hanya berbicara 1-2 waktu begitu ya, tapi selama-lamanya
kita akan hidup dengan orang seperti ini. Jadi perlu bagi kita untuk berdoa kepada Tuhan, membentuk diri kita dulu supaya kita siap menikah. Baru kita berdoa untuk pasangan hidup kita. Yang kedua, yang perlu kita minta, yang perlu kita lakukan adalah meminta kepada Tuhan, meminta hikmat. Meminta hikmat. Nah, Yakobus 1 ayat 5. Mungkin dari kita bisa membacanya. Mistari, Yakobus 1 ayat 5. Baik, contoh. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, teman-teman, yang perlu kita lakukan, seorang pria dan seorang wanita yang sampai hari ini belum punya pasangan begitu ya, kita perlu meminta hikmat kepada Tuhan. Meminta hikmat supaya kita itu bisa melihat dengan jernih, bisa melihat dengan jelas apa maunya Tuhan ya di dalam kita membangun hubungan dengan orang lain ya. Jangan sampai kita, karena kita ini sudah lama nih ya, tidak punya pasangan, akhirnya kita itu menggampangkan ya, atau kita itu wah ini mumpung nih, ada yang dekatin, iya aja. Padahal kita tidak tahu ya, kita tidak melihat apakah dia orang yang seiman dengan kita atau bukan, langsung kita iya aja. Nah, atau kita hanya melihat mumpung nih cakep nih orangnya, cantik nih orangnya, langsung kita iya. Nah, di dalam menemukan juga pasangan, kita harus meminta hikmat kepada Tuhan supaya dengan jernih, dengan jelas, kita bisa melihat orang yang akan menjadi pasangan kita itu dengan hikmat yang daripada Tuhan. Tidak asal-asalan begitu ya. Kita juga perlu melihat, perlu memakai standar, tapi standar kita mungkin bukan pada hal-hal yang kelihatan saja, tetapi lebih kepada hal rohani ya, iman, terutama iman. Kita jangan menggampangkan masalah iman. Oh nanti gampang aja, dia bisa ikut saya. Belum tentu, ya belum tentu. Ketika kita sudah sangat terikat dengan pasangan kita, satu waktu dia tidak mau, akhirnya dia tidak mau ikut kita. Nah, celaka, kita sudah kepincut ya, sudah bucin istilahnya ini. Ya, akhirnya dia maksa kita harus ikut agamanya dia atau imannya dia. Akhirnya iman kita tinggalkan. Kita rela ikut iman pasangan kita yang tidak percaya itu, ya karena kita sudah bucin sekali nih, akhirnya kita ikut. Nah, teman-teman, di dalam mencari jodoh begitu ya, menemukan pasangan, kita perlu meminta hikmat supaya kita nggak asal-asalan. Dengan jernih, dengan hikmat yang dari Tuhan, kita bisa melihat bukan hanya faktor yang bisa kita lihat di depan mata kita ya, penampilan, terus pekerjaan begitu ya, tidak. Tetapi kita bisa melihat dari kita ini cocok dalam hal iman enggak, dalam hal pandangan kita tentang iman kita ini sama enggak ya, begitu. Karena ini sangat prinsip ya teman-teman, jangan kita abaikan. Jangan kita abaikan. Nah, perlu kita meminta hikmat daripada Tuhan untuk menemukan pasangan atau mencari teman hidup kita. Yang ketiga, teman-teman, kita perlu bergaul ya, bergaul secara normal. Bergaul secara normal. Artinya begini, kita itu bergaul dengan siapa saja, gitu ya. Dengan tujuan itu kita mau membangun relasi yang sehat, ya diawali dengan pertemanan dulu, ya. Bukan semata-mata ketika kita bergaul dengan lawan jenis kita itu apa ya,
tujuan utamanya itu untuk mencari jodoh begitu ya, jangan. Kita bergaul aja secara normal dengan teman-teman kita. Terus kita dengan tujuan supaya kita itu bangun dulu lah pertemanan, perkenalan dulu, kita juga saling tahu dulu, kita bisa apa ya, saling mengasihi yang tulus gitu ya. Kalau di dalam pertemanan kan tulus-tulus aja ya kita bertemannya. Eh, supaya kita tahu nih, kita tahu dengan pasti, oh orang ini baik, oh orang ini tulus, ya. Sehingga nantinya ketika kita akan membangun sebuah hubungan yang lebih dari pertemanan itu, kita sudah kenal dulu orangnya. Nah, jadi bergaul aja secara normal, jangan keburu-buru lah untuk mencari pasangannya begitu. Tujuannya kalau sudah tujuannya mau cari jodoh itu beda lagi ya. Kita sudah banyak trik di dalamnya. Tapi kalau kita bergaul secara normal, kita akan tulus ya, kita akan tulus. Dengan siapa saja sih, dengan siapa saja ya. Dan kita juga akan apa ya, akan lebih enjoy lah ya, akan lebih menikmati setiap hubungan kita dengan teman kita itu dengan penuh apa ya, ketulusan di dalamnya ya. Sehingga nanti satu waktu kalau kita menikah dengan orang tersebut ya, kita sudah kenal, kita sudah tahu lah paling enggak dia orangnya seperti apa ya. Kemudian yang keempat, teman-teman kita perlu percaya, kita perlu sekali untuk beriman bahwa kalau sampai hari ini teman-teman belum ada pasangan, kita beriman, kita percaya bahwa rencana Tuhan itu indah bagi setiap kita ya. Beautiful in His time begitu. Nah, ini ada ayat yang saya kira tidak asing bagi kita ya. Yesaya 55 ayat 8. Mungkin salah satu dari kita bisa membacakan. Yesaya 55 ayatnya yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Nah, teman-teman, ini saran-saran ya, apa yang harus kita lakukan ketika kita sampai hari ini belum punya pasangan. Ya, kita harus beriman, kita percaya bahwa ketika kita sampai hari ini ya, kalau belum dipertemukan dengan jodoh atau pasangan kita, kita percaya bahwa ini semua juga ada di dalam kehendak Tuhan, ya, di dalam kehendak Tuhan. Bahwa Tuhan itu merancangkan setiap kita sesuatu yang sangat indah, yang sesuai dengan rencana Tuhan, bukan rencana kita. Karena sekalipun kita ada berusia mungkin di atas 40 tahun, terus kita belum punya pasangan, mungkin Tuhan sedang mempersiapkan pasangan bagi kita yang terbaik tentunya. Teman-teman sedikit sharing begitu ya. Waktu tahun lalu saya pergi liburan sekalian mau antar anak studi begitu ya ke Jawa. Dan saya sangat rindu bertemu dengan teman saya yang saya tahu waktu itu dia umur 40-an tapi belum menikah. Dan sudah lama ya, puluhan tahun. Saya aja sudah 40-an tahun sekarang ya. Dia mungkin waktu itu dia 30-an dan sekarang dia mungkin ada di usia 50-an. Dan perkiraan saya karena dulu dia itu sudah umur 30-an ya, belum menikah dan tidak ada jodoh, dengar-dengar begitu ya, hilang kontak sih kita. Saya pikir dia itu tidak menikah. Akhirnya waktu saya ke Malang, saya itu ke rumah dia, saya cari ya, dia itu, saya ingin sekali ketemu dengan dia dan saya kira dia tidak menikah. Ternyata teman-teman setelah saya sampai ke rumahnya dia sudah pindah dan saya tanya tetangga-tetangga situ, mereka katakan sudah pindah dia. Nah, terus saya hubungi satu teman saya begitu ya, terus saya tanya, ini teman saya ini pindah ke mana? Apakah dia masih ada di Malang atau tidak? Nah, teman-teman, waktu teman saya bilang dia ada di Malang, Lan begitu ya. Terus terus di mana tempat tinggalnya? Saya tanya-tanya begitu ya. Dan saya kaget, apakah dia sudah menikah? Sudah, ternyata dia menikah. Teman-teman dulu 30-an tahun ya, sampai saya tahu dia sudah tua lah ya. Dan kita itu sampai panggil dia mami-mami karena memang dia paling tua di tempat saya kuliah begitu ya.
Saya pikir dia nggak akan menikah, ya, dia nggak akan ketemu jodohnya. Ternyata di usia 50-an, saya dengar dia menikah. Ih, luar biasa, saya bilang. Ternyata dapat juga jodohnya, ya. Itu jadi candaan kita, ya. Wah, ternyata bisa juga, ya. Dan saya juga punya teman begitu ya di Bandung, itu umur 50-an baru dia menikah. Nah, teman-teman jangan putus asa. Saya mau katakan di sini ya, cerita ini membuat kita yang mungkin belum ada jodoh, belum ada pasangan sampai saat ini, itu jangan putus asa. Tuhan itu mempunyai rencana yang indah kok bagi kita. Kita nggak tahu. Mungkin belum sekarang ya, tapi saat ini Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik buat kita. Berdoalah teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi, kita berdoa untuk apa? Yang pertama, jangan dulu berdoa pasangan hidup, tapi kita berdoa supaya Tuhan membentuk pribadi kita dulu untuk siap menikah. Sehingga siapapun nanti, tentunya orang yang seiman ya, orang yang terbaik menurut versinya Tuhan, bukan versi kita, akan dipertemukan dengan kita. Kita sudah siap untuk menikah. Ya. Yang kedua, kita perlu untuk meminta hikmat daripada Tuhan. Ya, kita yang masih muda-muda, kita juga yang perlu meminta hikmat dari Tuhan untuk melihat pasangan kita, ya, yang akan menjadi teman hidup kita. Kemudian kita juga kita harus bergaul dengan siapa aja, secara normal, dengan tulus, ya, supaya kita membangun persahabatan dulu, perkenalan dulu. Kemudian kita perlu sekali untuk beriman kepada Tuhan, supaya kita dapat menemukan pasangan yang sesuai dengan rencana Tuhan atas hidup kita. Teman-teman, kalaupun ya, Tuhan nanti satu waktu ketika kita menyadari ternyata kita tidak muda lagi dan ternyata kita hidup melajang, itu pun ada di dalam rencana Tuhan. Karena Tuhan tahu setiap kita ya, ketika kita hidup sendiri pun ada anugerah Tuhan yang akan Tuhan berikan bagi kita. Nah, kita tidak tahu rencana Tuhan itu seperti apa. Tetapi yakinlah teman-teman bahwa Tuhan itu selalu mempunyai rencana yang indah buat setiap kita. Nah, mungkin ini aja sharing dari saya. Pembelajaran kita malam hari ini, mungkin di antara kita ada yang mau tanya, ada yang mau sharing, ya, bagaimana bertemu dengan pasangannya. Karena di sini saya tahu ada yang sudah punya pasangan, ya. Bisa sharing-sharing ke teman kita bagaimana Tuhan mempertemukan kita dengan pasangan kita, ya. Terutama siapa nih? Mistari sudah punya, Kak? Mistari. Ya, contoh. Sudah punya pasangan. Masih dalam pergumulan. Ini apa ya? Kita lajang tertutup atau lajang terbuka gitu kan? Tertutup atau terbuka ini, Miss Tari? Kalau Miss Poppy kayaknya sudah tertutup. Ya, Miss Poppy, contoh Poppy. Ya, ini ada Yesa yang... Hah? Tertutup? Lajang tertutup ya, tertutup. Saya tahu udah close. Tapi belum finish ya. Miss Tari apa tadi? Lajang terbuka atau tertutup? Lajang tertutup. Tertutup juga, wih. Mantap. Ini ada Michelle ya. Ada Owen juga. Owen, sudah ada yang digumulkan, kawan? Belum. Oh, masih Belum. lajang terbuka nih. Elisa sama Ripka di situ ya. Ripka sudah ada yang digumulkan, Rip? Puji Tuhan, Chantal. Amin. Didoakan ya. Terus ada Michelle nih anaknya Lau Selusi kah? Terbuka. Oh, terbuka. Wah, ada dua di sini ya, terbuka. Ada Owen sama Michelle. Yes, saya. Yes. Masih belum ada, Cuan. Belum ada. Berarti terbuka ya, Michelle. Yes, saya ya. Cen, gimana, Cece nih,
yang tidak bersalah. Tertutup, terbuka, C. Ya, kita doakan ya buat C ini ya. Ya, teman-teman mungkin bisa share begitu ya, kayak Owen ya, Michelle yang mungkin salah satu dari lajang terbuka bisa share begitu ya. Apakah saat ini memang belum punya pasangan karena mungkin tadi ya yang saya sharingkan terlalu realistik, atau punya perasaan yang minder, atau punya konsep diri yang keliru, atau punya karakter yang tidak baik ya. Mungkin salah satu penyebabnya sehingga kita, atau mungkin ada faktor-faktor di luar yang saya katakan tadi ya, mungkin karena terlalu sibuk kita ya, mungkin ada yang sibuk karena kuliah, jadi kita fokusnya kuliah dulu deh, begitu ya, bisa sharing. Nah, ada juga mungkin salah satu dari lajang tertutup, begitu ya, bisa sharing ke kita bagaimana kita bertemu dengan pasangan kita ya, apakah dari perjodohan, apakah dari memang pergumulan pribadi dengan Tuhan, terus Tuhan temukan kita, atau mungkin karena cinlok begitu ya, satu lokasi pekerjaan atau satu lokasi kuliah sehingga ya nggak ada yang lain jadi kita bertemu dengan jodoh kita. Mungkin bisa sharing ya dari dua kubu salah satu aja. Silakan, mau yang kubu tertutup kah atau mau yang kubu terbuka silakan. Kita sharing dulu. Contoh Poppy, Cuan. Nah itu sudah. Silakan, mau terserah mau Ini ada atau apa ya? Poppy atau Miss Tari ya silakan. Boleh. Ayo contoh Poppy. Dari yang terbuka dulu, Karipka. Mari. Ayo, siapa yang mau duluan? Terbuka atau tertutup? Mungkin bisa dari tertutup supaya yang terbuka bisa lihat, maksudnya bisa mendapatkan tips ya selain yang saya katakan tadi ya, berdoa, terus gitu ya, bergaul atau apa mungkin ada dari yang sudah pengalaman ya tertutup. Ayo, Miss contoh Poppy atau Miss Tari. Ya, Silakan. dari saya. Ini requestnya Karipka ya. Saya ketemu ya pasangan saya di kampus sih. Ya bukan cinlok atau cilok gitu ya. Jadi ya pergumulan juga. Jadi di kampus ya bertemu di sana. Saya pertama sih tadi ya Cuan ya kayak minder gitu. Saya kan orangnya ya itulah ya, nggak feminim-feminim amat gitu. Jadi kayak eh, sama sama maksudnya kumpulannya sama-sama mereka. Terus kemudian eh, sejak ada perkenalan itu kan kami satu angkatan jadi eh, berkenalan apa bergaul sama mereka juga. Saya canggung-canggung dulu sih, jaim-jaim. Kan ya di kampus kan ada peraturan kan cuan. Gitu. Jadi kayak baru semester 5 baru kita laporan itu. Jadi memang dekatnya dari awal gitu ya, dekat-dekat terus kemudian ya digumulkan terus bawa doa. Kita enggak boleh berduaan terus kan, enggak boleh sama-sama terus. Jadi ya di dalam doa kita bergumul, dia juga, saya juga sampai akhirnya memutuskan untuk sama-sama begitu. Dan sampai sekarang ya puji Tuhan masih tetap sama. Jadi eh, jarak jauh juga sih ya LDR gitu ya. Ya kita tetap apa ya saling mendoakan gitu ya di tempat pelayanan. Ya rencananya ya ke depan kita doakan ya bergumul itu ya. Terus di dalam doa. Itu aja sih Cuan. Terima kasih, contoh Poppy. Ya, mungkin satu dari kubu yang terbuka, ada Michelle tadi ya, ada Yesaya, terus ada Owen. Bisa share? Atau mau dari, Ripka juga, saya ingin dengar dari Ripka. Nah. Ayo Ya Ripka, Karipka mari. mana? Mari.
sebelum yang terbuka mempersiapkan diri, yang kita dengar dulu ya dari Ripka. Rip, ayo Rip, sharing. Saya pikir loh Ripka belum punya pasangan, ternyata sudah, puji Tuhan. Ayo Rip. Yang kubu sebelah aja dulu contoh. Oh, balas pantun ya. Berarti yang kubu sebelah dulu, Michelle, terus Owen, salah satu. Michelle dulu atau Owen dulu atau Yesaya. Baru habis ini Ripka, baru ya biar dua-dua ya, biar dua sama. Baru dari kubu terbuka lagi. Yuk, dari cewek dulu ya, Michelle. Sel, ayo Sel. Kenapa Sel? Sampai hari ini Sel belum ada pasangan. Apakah memang masih belum mau? Atau tadi ya, ada penyebabnya gitu ya? Apakah ada rasa minder, atau konsep diri yang keliru, atau mungkin punya standar ya, yang tidak realistik begitu ya? Nah, kita bisa share. Atau punya alasan-alasan lain ya, alasan-alasan lain. Silakan, Michelle atau enggak Owen atau Yesaya. Mana Yesaya tadi? Yesaya kayaknya suaranya kecil banget ya. Halo, Halo, tes. gimana Yes? Ayo. Kalau dari saya, Con, Ya, boleh dong. memang belum ada maksudnya belum tertarik untuk pacaran sih, Con. Atau lebih tepatnya mencari pasangan tuh belum Terbuka ada lah, dirinya. Con. Kayak dapat feel-nya gitu lah, semacam itu. Oh, gitu ya. Iya. Bukan hal-hal yang lain ya. Oh, enggak sih. Yes ya, yang kayak saya Kebetulan enggak. sampaikan tadi belumnya. Ya, saya Ya, masih kuliah ya, ya. masih. Oh Ini ya. sudah mau tugas akhir sudah ini. Oh, bagus lah. Masih fokus dulu Ya, ya, ya saya ya. Oke, sip. Sukses ya, Yes. ini Con. Ya, boleh. Nah, mungkin ini dari ya sudah. Sekarang Ripka. Atau dari Michelle dulu, baru habis ini Ripka. Michelle. Halo Michelle. Halo. Yuk. Gimana, Sel? Kalau dari saya sendiri sih lebih ke minder, kurang percaya diri untuk menjadi pasangan orang lain. Oh, Jadi memutuskan untuk lebih baik ya sendiri dulu sendiri sampai dulu ada ya, Sel ya. waktunya. Iya. Ya. Harusnya itu tadi ya, Sel ya, kita nggak perlu minder ya. Kita nggak perlu minder karena setiap kita itu punya kelemahan dan kelebihan kok. Masing-masing kita punya kelemahan dan kelebihan. Nah, ketika kita biasanya minder karena kita berfokus hanya pada kelemahan-kelemahan kita. Mungkin satu tipsnya, mungkin kita jangan melihat selalu kelemahan kita, apa yang jadi kelemahan kita, tapi kita lihat kepada kelebihan kita, ya, apa yang menjadi kelebihan kita, sehingga kita menjadi pribadi yang confidence, ya, yang percaya diri. Ini juga bukan masalah nantinya dalam pemilihan pasangan ya, tapi ini bisa berdampak di perilaku-perilaku kita yang lain ya. Misalnya percaya diri aja Sel ya, kita punya Iya, kelebihan, kita fokus jangan di kelemahan, tapi kita lihat kelebihan kita dan kita menyadari bahwa setiap kelemahan kita pasti Tuhan akan menolong kok, Tuhan akan memberikan kita yang terbaik ya. Jadi jangan minder ya. Oke Sel. Oke, Cantau, makasih. Ya. Sekarang terakhir, Mistari Nina. Aku suka dengar suaranya Mistari. Mistari, ayo. Oh ya, kalau dari saya ya cuman ya kalau saya pribadi sih kenal yang sekarang ini pasangan yang sekarang ini karena kakak tingkat satu kampus. Jadi eh, dulu tuh kami pas pendaftaran ceritanya itu kami memang kenal gitu karena ceritanya ya intinya itu
dia datang ke gereja ikut sama dosen untuk ikut kami pendaftaran. Nah, tapi ternyata dia itu kakak tingkat saya. Ya udah. Saya dulu tuh sempet salah 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 nama, salah orang dan salah nama. Namanya benar, tapi salah orang gitu. Saya pikir, oh ini namanya ini gitu. Nah, ternyata bukan. Nah, pas kami ketemu, dia ternyata namanya ini gitu. Nah, dan sekarang dan kami tuh sempat eh, putus gitu, sempat break 7 bulan kemarin ini, 7 bulan sebelum saya berangkat pelayanan praktek ini. Nah, tapi pas saya lagi mengerjakan tugas akhir, nggak tahu ya, mungkin karena sudah lama kenal dari semester awal gitu, jadi kayak eh, nggak tahu, mungkin mau lepas itu kayak terus keingat gitu. Akhirnya mungkin di sisi lain kan tadi John yang jelaskan tadi, di sisi lain kayak nggak ada yang lain gitu, tapi dipikir-pikir nggak mungkin kalau kalau nggak ada yang lain gitu loh. Hampir sempat nggak percaya diri juga sih Cuan, karena kayak dia sendiri kan jujur, kakak ini kan dia tuh orangnya banyak teman gitu, dan dia IQ-nya lebih tinggi katanya gitu. Memang iya sih, memang dia lebih lebih baik gitu, kata gitu ya. Tapi saya sempat lebih minder gitu. Tapi pas saya untuk mencoba untuk nggak minder lah, untuk kami saya bukan menyamakan ya, tapi saya anggap menjadi satu teman gitu. Kalau katanya itu kan pasangan saling memperlengkapi gitu. Nah, akhirnya ya udah, ya sampai detik ini kami sama-sama pelayanan. Kemarin wisuda, terus dia sekarang pelayanan di Kalimantan Barat. Ya itu sih, ke depannya ya kami saling mendoakan aja. Itu sih John. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk sharingnya. Yang Pak Guru itu ya? Ya, iya. Tapi kalau yang saya buat story itu kakak saya Cuan. Oh, tak pikir yang Pak Guru. Itu bukan, Cuan, itu kakak saya. Ya, oke lah. Teman-teman, terima kasih untuk sharingnya ya. Semoga menjadi berkat bagi kita semua yang hadir malam hari ini, yang akan mencari pasangan ya, akan bergumul dengan pasangan. Kiranya tadi kebenaran-kebenaran yang sudah disampaikan kepada kita menjadi tips ya buat kita untuk selalu kita meminta kepada Tuhan ya, berdoa pada Tuhan. Sebelum kita berdoa untuk pasangan, kita harus berdoa untuk diri kita sendiri dulu. Kemudian kita berdoa untuk pasangan, kita juga berdoa untuk supaya kita diberi hikmat oleh Tuhan ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak salah memilih pasangan hidup nantinya. Terutama harus orang yang seiman dengan kita. Kemudian kita bergaul dengan siapa aja dengan tulus, ya, dengan penuh kasih. Terutama setiap kita yang sudah menerima kasih Tuhan, kita terapkan itu di dalam pertemanan kita dengan teman-teman, mungkin sepekerjaan dengan kita, mungkin satu studi sekolah dengan kita, ya, sehingga kita juga menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan ya bagi orang lain dan menjadi berkat ya, sehingga lewat kehidupan kita nama Tuhan boleh dimuliakan. Kemudian kita juga harus selalu percaya bahwa setiap rencana Tuhan indah bagi kita ya. Yang perlu dari kita lakukan adalah kita taat kepada kehendak Tuhan dan terus mencari tahu kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita ya, melalui doa kita, melalui relasi pribadi kita dengan Tuhan. Ya, teman-teman, terima kasih untuk malam hari ini. Kita akan menutup kelas pembinaan malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, sungguh hati kami bersyukur untuk kebenaran-kebenaran yang boleh disampaikan kepada kami. Biarlah sebagai anak-anak muda, Tuhan, di dalam tantangan hidup kami, di dalam kami mencapai cita-cita kami dan masa depan, kami diperhadapkan dengan berbagai pilihan hidup, terutama di dalam kami menemukan pasangan hidup kami.
Tetapi Tuhan, kami bersyukur buat kami yang Tuhan sudah memberi pasangan saat ini. Biarlah di dalam relasi kami juga boleh menjaga kekudusan hidup kami. Kami terus boleh menjadi sarana untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Dan di dalam relasi kami dengan pasangan kami, Tuhan berkati supaya Tuhan harapan kami, keinginan kami di masa yang akan datang, Tuhan juga jawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang menolong juga setiap kami yang mungkin masih belum memiliki pasangan karena kami masih berfokus di dalam pendidikan kami. Tuhan tolong juga. Dan Tuhan juga beri kami rasa percaya diri bahwa kami sangat berharga di mata-Mu ya Tuhan, apapun yang menjadi kekurangan kami, sehingga di dalam kami menemukan, mencari pasangan hidup kami juga tidak asal-asalan. Kami juga boleh melihat dengan mata iman, dengan hikmat yang daripada Tuhan, untuk pasangan hidup kami nanti, kami boleh benar-benar memilih yang terbaik menurut versinya Tuhan, terutama seiman dengan kami. Tuhan berkati kami ya Tuhan, di dalam studi, pekerjaan, pelayanan, dan masa depan kami. Tuhan berkati kami, dan Tuhan selalu yang akan menjaga dan melindungi kami ya Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini, berkati rekan-rekan yang sudah hadir, kiranya Tuhan yang menumbuhkan iman di dalam hati mereka, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi, pemuda-pemudi yang takut akan Tuhan, yang boleh membawa keindahan dimanapun mereka berada, dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Berkati juga pemuda-pemudi yang malam hari ini bersama dengan kami, dengan berbagai kesibukan, kiranya di minggu yang akan datang. Di kesempatan-kesempatan lain mereka boleh mengambil komitmen, memiliki kerinduan untuk sama-sama bersekutu. Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini. Kami akan beristirahat, kiranya Tuhan yang berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.